Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkun minan niran. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibul mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku bis sunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Pemirsa Naja Media, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, merasa wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari ini kita menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, mulai dari tadarus, tarawih, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Sungguh ini suatu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa dan selalu kita haturkan keharibaan Abul Qasim Al-Quraisy Muhammad ibni Abdullah, satu-satunya Nabi dan Rasul yang kelak bisa memberikan kepada kita syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sebagai umat Islam memasuki Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan COVID-19 virus corona segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan setelah puasa Ramadan, beridul fitri, bersilaturahim kepada sanak, famili, dan keluarga dengan penuh khidmah dan kekeluargaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tema pada hari ini yaitu adab dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan, jangan hilangkan pahala sedekahmu bil manni, sebab disebut-sebut, dibaca-baca, wal adha, dan menyakiti sang penerima sedekah. Terkadang terjadi di masyarakat, orang bersedekah diceritakan, ngomong kepada tetangga kanan kiri bahwa saya sudah bersedekah ini itu. Adab dalam bersedekah kita dituntut pertama, yaitu tidak boleh kita riya. Menghindari sedekah, dengan kata lain kita harus ikhlas. Apa yang telah kita berikan kepada orang lain tidak perlu kita baca-baca, tidak perlu kita siarkan, tidak perlu kita beritahu kepada orang lain. Dan itu yang disebut dengan ikhlas. Kata ikhlas mudah diucapkan, tetapi berat dilakukan. Sehingga dalam kitab suci Al-Quran terdapat 114 surat. Di dalamnya ada nama surat, sekaligus di rangkaian ayatnya ada yang sama lafalnya. Contoh surat Al-Quraisy, di ayatnya ada li'ilafi Quraisy. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ada lafal yang sama dengan nama surat itu. Sementara surat Al-Ikhlas, adakah lafal yang sama dengan nama suratnya? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4 ayat surat Al-Ikhlas, tidak ada satu ayat pun yang melafalkan lafal ikhlas. Ini maknanya sungguh sangat luar biasa sekali, bahwa ikhlas itu memang betul-betul bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas itu. Jadi kita sebagai umat Islam dalam bersedekah harus betul-betul menanamkan jiwa keikhlasan. Dan ini termasuk adab kita yang pertama dan utama dalam segala amal kita, khususnya dalam bersedekah. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Adab bersedekah yang kedua yaitu mendahulukan keluarga terdekat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, lalu bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, indi dinarun, wahai Nabi, aku punya uang, aku punya harta. Tasaddaq bih ala nafsik, bersedekahlah kamu untuk dirimu dengan hartamu. Qala, lalu berkata sahabat, indi akhar, aku juga punya sedekah, punya harta lagi. Qala, Nabi menjawab, tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah kamu ala waladik, kepada anakmu. Qala indi akhar, aku masih punya harta ya Nabi, bagaimana? Qala tasaddaq bihi ala zawjatik, bersedekahlah kepada istrimu. Qala indi akhar, sahabat bertanya lagi, saya masih punya harta ya Nabi, bagaimana? Qala tasaddaq bihi ala khadimik, bersedekahlah kamu kepada pembantu rumah tanggamu. Jadi adab bersedekah yang kedua, bersedekah kepada orang terdekat, keluarga kita, anak kita, istri kita, yang ada di dalam rumah tangga kita, biaya anak-anak kita sekolah, biaya pendidikannya, untuk istri kebutuhan di rumah tangga. Ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang ketiga, adab dalam bersedekah sesuai dengan kemampuan. Jangan mengada-ada supaya tidak konyol. Konyol dalam artian harta kita habis, pahala tidak dapat. Mengapa? Karena kita tidak ikhlas tadi. Terkadang kita ingin dipuji orang, sehingga walaupun harta kita hanya pas-pasan, kita keluarkan sebanyak-banyaknya. Hanya ingin dipuja, disanjung oleh orang lain. Akhirnya kita konyol, harta kita ludes, habis, pahala dari Allah kita tidak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang keempat, adab bersedekah sesuaikan dengan kebutuhan sang penerima. Sungguh ini nikmat yang luar biasa karena langsung dirasakan. Seperti yang telah dilakukan di lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama, yaitu Lazisnu MWC NU Krejengan. Kita sudah hampir 1 tahun lebih berjalan Lazisnu dengan kaleng koinnya. Alhamdulillah, teman-teman, apresiasinya sungguh luar biasa. Kerjasamanya, semangatnya sungguh sinergitas dengan beberapa lembaga dan badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama. Kami termasuk jajaran pengurus di dalamnya ikut bangga dan bersyukur. Mudah-mudahan sinergitas dan semangat teman-teman tetap berkobar demi kemandirian umat dan kemaslahatan umat. Mari kami mengajak kepada kaum muslimin muslimat, jika ada kelebihan harta, walaupun tidak ada kelebihan harta, karena orang bersedekah tidak harus kaya. Kondisi ekonomi rumah tangga, apapun
status dan keadaannya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah cerita dikatakan menjadi orang sederhana, tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, itu adalah nikmat dari Allah sebetulnya. Salah satu contoh, umpama kita punya uang 10.000, dipinta oleh teman 5.000, kita tidak keberatan. Punya rokok 1 pak, diberikan, disedekahkan kepada teman-temannya, tidak keberatan. Tetapi di saat nominal itu sudah menginjak 1 juta ke atas, punya uang 1 juta dipinta oleh temannya 500.000, tidak akan dikasih. Punya 100 juta dipinta untuk bersedekah kepada pembangunan pondok pesantren, masjid, madrasah 500.000, keberatan. Tetapi dengan kondisi kita yang pas-pasan, terkadang hanya punya uang 500.000, terkadang hanya 100.000, tetapi dengan uang itu kadang kita merasa enak, seakan tidak ada perasaan eman untuk membantu orang lain. Ini terkadang yang kita lupakan, atau bahkan kadang kita menyesali keadaan kita sendiri. Kok selalu miskin, ini tidak punya, itu tidak punya. Padahal keadaan kita, kalau kita betul-betul bersyukur, sungguh ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Lazisnu adalah lembaga resmi di naungan Nahdlatul Ulama. Beberapa program di antaranya ada NU Care, NU Sosial. Dan ada NU Smart, NU yang membantu di bidang pendidikan. Kemudian ada NU Dakwah, kita membantu warga dan masyarakat di bidang dakwah. Lazisnu tidak hanya sekedar lembaga resmi di naungan Nahdlatul Ulama, tetapi Lazisnu juga legal formal sudah disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 155 tahun 2016. Jadi Lazisnu termasuk lembaga yang terstruktur karena pengurus dari pusat Jakarta, Provinsi Jawa Timur, PC Kabupaten Purbalingga, MWC Kecamatan Kerejengan, sampai tingkat ranting ada kepengurusannya. Jadi terstruktur. Kemudian Lazisnu juga sistemik. Lazisnu sistemik. Ada buku petunjuk, ada buku pedoman yang memang harus betul-betul diperhatikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus, karena yang dikelola adalah uang masyarakat, infak dan sedekahnya warga. Dan yang terakhir, Lazisnu adalah masif. Masif kuat karena tidak hanya ada di naungan Lembaga Nahdlatul Ulama, tetapi juga diperkuat, diperkokoh oleh keputusan Menteri Agama. Yang terakhir diperkuat oleh keputusan Kementerian Provinsi Wilayah Jawa Timur. Jadi tidak usah ragu para Nahdliyin, khususnya Nahdliyat, juga kaum muslimin muslimat, jika ada kesempatan untuk bersedekah, salurkan melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Insyaallah sampai bulan Ramadan ini, kaleng yang sudah beredar di masyarakat seluruh Kerejengan sekitar 6.500 kaleng. Kalau kita bersedekah dengan berjamaah lewat Lazisnu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang setara dengan jumlah yang kita peroleh setiap bulan, walaupun isi tiap kaleng hanya 10.000 atau 5.000. Ini manfaatnya kalau kita sedekah berjamaah lewat Lazisnu. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengeluarkan paket sembako sebanyak 1.500 paket yang akan kita berikan kepada janda, duda, orang sepuh, para du'afa, mustad'afin yang akan kita berikan. Demikian juga untuk anak-anak yatim. Insya Allah akan kita santuni juga di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus
adik-adik yang ada di media Najah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barokah para muassisin Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di akhir, kami atas nama pribadi dan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Krejengan, mari kita isi Ramadan tahun ini dengan sukacita, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Setelah tahun kemarin kita sedikit ada masalah virus corona sehingga kita pelaksanaannya sholat tarawih tadarus kurang begitu khidmat, dan kesempatan ini sudah datang pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Allahumma yassir lana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya 'azim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.